Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan dan doa kita, yaitu di tanggal 27 April tahun 2022 ini. Doa dan harapan saya, Ibu dan Bapak semuanya selalu dirahmati oleh Tuhan. Jika ada Bapak Ibu dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang berada dalam pemulihan, tubuh yang masih lemah, Tuhan juga memulihkan, menjamah lebih sempurna lagi. Di dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar, dan memberikan pertolongan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya akan mengajak Ibu dan Bapak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, dan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya berdoa dan berharap firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Bapak dan Ibu, dikatakan dalam Mazmur 107 ayat pertama, dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya lah mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini saya bacakan kepada kita berkaitan dengan judul yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Maka saya berikan judul renungan kita di pagi hari ini adalah umat tebusan Allah, atau umat tebusan Tuhan. Karena saya melihat melalui ayat ini apa yang harus dilakukan umat tebusan Tuhan, dan apa yang dialami umat tebusan Tuhan jika melakukan hal tersebut. Apa yang harus dilakukan? Dikatakan dalam ayat yang pertama, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Umat Tuhan diperintahkan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab Tuhan baik. Artinya sebagai umat tebusan Allah, kita harus senantiasa menunjukkan sikap perkataan kita bersyukur kepada Allah, bukan karena kondisi, bukan karena situasi, bukan karena keadaan, tapi karena Ia baik. Karena Tuhan itu baik. Dan kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Mungkin ada orang berkata, tapi keadaan saya belum baik, Pak. Kesehatan saya belum baik-baik saja. Ya, tapi saya beritahu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena itu adalah kehendak Tuhan yang dikehendaki untuk kita kerjakan dan diperintahkannya untuk kita kerjakan. Di dalam segala keadaan, Tuhan suruh kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak hanya berlaku hari ini, tidak hanya berlaku untuk minggu ini, tidak hanya berlaku untuk bulan ini, tapi kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Yakinkan diri kita, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan dikatakan dalam ayat 2 dalam Mazmur 107, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang-orang yang ditebus Tuhan memperkatakan Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan itu harus diperkatakan orang-orang yang sudah ditebus. Saudara dan saya adalah umat tebusan Tuhan, ya kan? Orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mereka adalah umat tebusan Allah. Anda dan saya adalah umat tebusan Allah. Dan sebagai umat tebusan Allah, kita harus bersyukur senantiasa karena Dia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Jangan lihat keadaan kita sekarang dong.
Jangan berfokus kepada, oh bagaimana saya bersyukur, saya masih punya persoalan. Bagaimana saya masih bersyukur, saya masih punya pergumulan. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita tidak punya pergumulan, tapi karena kita tahu Ia baik dan kasih setia untuk selama-lamanya. Dan dalam segala pergumulan yang ada, persoalan, kesulitan yang ada, Tuhan selalu menyatakan kebaikannya bagi orang mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu setuju, katakan amin. Amin. Dan dikatakan dalam ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, perhatikan. Artinya dalam kesesakan-kesesakan yang ada, kalau umat Tuhan, umat yang ditebus oleh Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, dan dikatakan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka, diselamatkan dari kesesakan, diselamatkan dari kecemasan, dan mereka dibawa keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Inilah yang kita harus syukuri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pertama, karena Dia baik untuk selama-lamanya. Yang kedua, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, karena Dia menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kehidupan. Apapun belenggu tersebut, Tuhan sanggup membebaskan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, berdasarkan ayat ini saya akan sampaikan 3 hal. Yang pertama, Allah adalah penebus bagi umatnya. Dia menebus saudara, Dia menebus saya, karena Dia mengasihi kita, dan Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Ditebus, dibayar, bayarnya lunas. Itu yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita. Tetapi yang kedua yang tidak boleh kita abaikan, maksud saya, yaitu umat tebusan Allah seharusnya sebagai umat tebusan Allah selalu bersyukur kepada Tuhan, berkata dan percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, dan sebagai umat tebusan Allah berseru pada Tuhan saat kesesakan, kecemasan, dan gelap kelam, dan ada belenggu yang terjadi. Kita berseru kepada Tuhan. Dan berdasarkan ayat ini juga saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan mampu dan mau membebaskan umatnya dari segala belenggu-belenggu kehidupan. Karena dikatakan dalam ayat 14, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Yaitu kapan? Waktu mereka berseru. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan berpikir, Tuhan itu maha baik kok, gak perlu berseru. Ngapain kita harus berseru? Tuhan itu kan sudah tahu pergumulan kita. Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan itu maha tahu, maha baik, dan penuh kasih. Tapi Tuhan juga mau mendengarkan suara kita loh Bapak Ibu. Tuhan mau mendengarkan melihat sikap hati kita yang membutuhkan Dia. Tuhan mau mendengarkan seruan-seruan kita. Bahkan saya beritahu, setiap saat Dia ingin dan rindu mendengarkan suara kita, mendengarkan perkataan kita, kita berbicara dengan Dia. Dan waktu Dia menghendaki kita berseru-seru kepada Tuhan adalah bukan karena Dia abai atau tidak peduli, tapi karena Dia juga ingin memiliki relasi yang akrab dan intim dengan saudara dan saya. Berserulah kepada Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan. Berserulah kepadanya di saat kesesakan, berserulah kepadanya saat ada keadaan gelap, berserulah kepadanya saat ada kecemasan, berserulah kepadanya saat ada belenggu-belenggu, karena Dia mampu mau membebaskan umatnya dari segala belenggu kehidupan. Sementara saya menyampaikan renungan ini, mungkin di antara kita berkata, iya, saya sedang berada dalam belenggu sakit penyakit. Saya beritahu, berseru kepada Tuhan, Dia akan membebaskan engkau dari segala sakit penyakit itu. Berserulah kepada Tuhan di saat apa? Di saat keadaan-keadaan yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Berseru kepada Tuhan. Mungkin saat ada juga apa? Belenggu apa? Belenggu kuasa gelap. Berseru kepada Tuhan, Dia sanggup membebaskan. Ingat, waktu ada orang yang kerasukan roh jahat di Gadara, Yesus datang ke sana, dibebaskannya orang itu. Kenapa? Karena Dia sanggup membebaskan dari segala belenggu-belenggu kuasa kegelapan. Ada apa lagi? Belenggu kekurangan, belenggu penderitaan. Berseru kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menolong. Pergumulan hidup, kesukaran, atau ikatan dosa sekalipun, Dia sanggup membebaskan. Dan saya beritahu, ikatan dosa memang kita susah membebaskan hidup kita dari ikatan dosa. Tapi karya Kristus, penebusan di atas kayu salib, Dia sanggup membebaskan kita. Dan tidak ada belenggu-belenggu yang tidak dapat diselesaikannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai umat tebusan Allah, Anda yakin Anda umat tebusan Allah? Amin? Oke. Sebagai umat tebusan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan.
berkata dan percaya bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Perkatakan itu. Aku percaya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Aku berkata bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Bicarakan itu dalam hadapan Tuhan. Tapi yang ketiga juga, selalu berseru kepada Tuhan saat ada kesesakan. Kalau ada kesesakan, berseru kepada Tuhan. Dia sanggup membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kehidupan. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu pagi hari ini menyatukan hati kepada Tuhan untuk terus bersyukur, percaya, berseru memohon kebebasan kepada Tuhan, percaya bahwa Ia sanggup dan mampu untuk menolong dan mau untuk menolong dan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu berdoa, meminta kepada Tuhan, berseru, karena Dia katakan dalam firman-Nya, orang-orang yang berada dalam kecemasan, orang-orang yang berada dalam kesesakan, berseru, Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan bebaskan, Tuhan akan luputkan. Dan saya berdoa pagi hari ini, kuasa Tuhan memberikan kebebasan, kemenangan bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini. Itu sebabnya saya mengajak kita berdoa bersama-sama sekarang. Arahkan hati kita hanya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus, kami adalah umat tebusan. Percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat baik dan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami naikkan syukur akan segala kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tapi pada saat ini juga kami berseru kepadamu, di dalam segala hal yang kami alami, kesesakan, kesulitan, persoalan, pergumulan, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Dan hamba berseru kepadamu bersama dengan saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Jika ada di antara mereka yang mengalami belenggu-belenggu kehidupan, di dalam kekurangan, di dalam penderitaan, pergumulan hidup, kesukaran, atau kuasa gelap, atau sakit penyakit, atau ikatan dosa, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, berseru kepadamu, bebaskan di dalam nama Yesus Kristus, putuskan segala belenggu-belenggu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, nyatakan pertolongan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit pagi hari ini dijamah dan bebaskan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong campur tangan dalam nama Yesus Kristus, berikan pertolongan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Pergumulan keluarga, pergumulan bisnis, pergumulan masa depan, pergumulan pekerjaan, Tuhan campur tangan, buka jalan di dalam nama Yesus Kristus. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang berharap kepada Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan iman setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini, untuk terus bersyukur dan percaya, berkata kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, percaya dan berkata bahwa Tuhan itu baik. Dan dalam seruan-seruan kami, percaya juga Tuhan sudah menyatakan pertolongannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami berdoa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pada pagi hari ini. Saya mau sampaikan, kita umat tebusan Allah, percayalah kepada Tuhan, bersyukurlah senantiasa, dan berseru kepadanya di saat ada kesesakan, karena Dia tidak pernah mengabaikan seruan umatnya. Saya sangat yakin, dan Bapak Ibu bisa lihat dalam firman Tuhan, setiap orang berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru saat kesesakan di dalam kehidupan mereka di tanah Mesir, mereka dibebaskan oleh Tuhan. Waktu Petrus mau tenggelam, berseru kepada Yesus, Tuhan juga tolong. Dan saya melihat Tuhan tidak pernah mengabaikan orang berseru kepadanya. Maka berserulah kepadanya, karena kita adalah umatnya, kita umat tebusannya, kita adalah miliknya. Alami dan rasakan pertolongannya hari ini juga, kebebasan dari Tuhan saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan tetap saya ingatkan, jika Bapak Ibu mengalami pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan kirimkan melalui nomor WA 081909323299. Kita akan dukung dalam doa supaya Tuhan yang memberikan pertolongan bagi Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu juga mengucapkannya, memperkatakannya kepada saudara-saudara kita. Dan saya percaya Tuhan itu selalu baik, dan untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom. Amin.